Assalamualaikum Arafians yang ada di rumah. Gimana kabarnya? Sehat? Tidak terasa ya, waktu berjalan begitu cepat. Hari ini kita sudah masuk ke Ramadan 1446 Hijriyah. Baru kemarin ya kita podcast di Ramadan 1445. Sekarang udah 1446 lagi. Berarti tidak terasa waktu itu berjalan begitu cepat. Kita ketemu lagi di podcast Ramadannya Arafi. Nah, untuk Ramadan kali ini tema Ramadan di Arafi adalah Ramadan Qur'ani, Al-Qur'an di hati dan diamalkan setiap hari. Nah, untuk ngobrol tentang itu semua, hari ini podcast Arafi kedatangan satu narasumber yang banyak sekali fansnya, tidak hanya dari kalangan anak-anak mungkin ya, kalangan guru-guru juga banyak nih yang ngefans ke guru salah satu ini gitu ya. Biasanya ada di depan gerbang nyukur-nyukur rambut anak-anak. Nah, hari ini akan mencukur dan mengkupas tuntas tentang tema yang diangkat hari ini, yaitu tentang Al-Quran in Everyday Life. Oke, kita sambut dulu. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Pin. Halo semuanya, Uma, Aba, Arapian ya. Aneh nggak lihat Bapak di sini? Aneh. Biasanya Bapak yang suka nyuruh. Sekarang yang insya Allah diwawancara ya. mau berbagi mungkin ya. Oke deh. Oke, Pak Heri, udah berapa lama nih Pak Heri ada di Arafi? Waktu itu kesini tahun 2019, jadi kalau tidak salah perhitungan mah mau ke 6 ya. Nggak kerasa ya, asa baru kemarin mau masuk teh. Sekarang udah 6 tahun lagi ya. 6 tahun ya. Kalau anak mah itu teh udah SD ya Pak? Udah mau SD. Iya, mau lulus ya, ujian gitu ya. Aduh. Oke deh. Nah, Pak Heri, di SMP Arafi ini, di SD Arafi juga, pokoknya di lingkungan Arafi deh. Udah udah nggak asing lagi dengan Al-Fat, menghafal Al-Qur'an, tematik berdasarkan tema-tema. Jadi untuk menghafal dan juga tilawahnya juga kita lebih gampang ya untuk memahami arti karena memang sudah di tema-temakan gitu. Nah, tanggapan Pak Heri sendiri selama 6 tahun ada di Arafi, karena Tahfiz Al-Fat ini tidak hanya disampaikan kepada anak-anak tapi kepada Umma Aba juga dengan kajian Al-Fat dan kepada guru-guru juga. Gimana nih menurut Pak Heri tentang Tahfiz Al-Fat ini? Oh, Tahfiz Al-Fat ya. Sebetulnya Bu Pin ya, kalau secara teknis kita bersyukur punya metode Al-Fat ini. Saya mau cerita dulu boleh? Boleh dong. Dulu pernah pesantren ya. Kebetulan kalau pesantren itu kan ada juga bahasa Arab gitu ya, sama tahfiz. Dulu tahfiz itu saya di 2 TMI dulu namanya, Apa 2 tuh? SMP, Oh, 2 oke. SMP. Kemudian kan bahasa Arab itu kan sehari-harinya. Nah, alhamdulillah waktu itu beberapa juz bisa gitu tercapai beberapa juz sampai dengan keluarnya. Nah, cara membaca Al-Quran itu kan biasanya isinya kisah, pemberitahuan. Nah, dengan paham apa yang mau dibaca, apa yang mau dihafal mungkin ya, ini lebih memudahkan ternyata. Nah, ini memudahkan, apalagi cerita-cerita yang di Al-Baqarah kan banyak, Betul. di juz-juz yang awal banyak. Nah, sepertinya menghafal dengan paham mau yang dihafal atau memurojaah yang Al-Quran yang sudah tahu maknanya itu ternyata lebih gampang, dan alur-alurnya itu gampang dideteksi. Apalagi kan banyak yang sama-sama ya, banyak yang salah jalan gitu ya, bukan salah jalan apa ya, harusnya ke sini terus ke ayat mana. Nah, dengan pahamnya kita apa yang dihafal atau mau yang dimurojaah itu memudahkan. Ini sejalan sekali dengan Al-Fat ya. Pertama mungkin salah satu tujuannya ada Al-Fat kan, apa yang kita hafal juga apa yang kita pahami sehingga bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin testimoni dari saya, Al-Fat itu sangat membantu sebetulnya. Kalaupun di awal-awal harus belajar bahasa Arab, kemudian harus menghafal, kemudian artinya juga sebetulnya awal saja, tapi kalau sudah dijalani memang sudah paham, justru memudahkan kita untuk menghafal. Apalagi tantangannya itu bukan menghafal tapi mempertahankannya. Iya, betul. Begitu sih. Kadang nambah hafalan tuh kadang gampang ya murojaahnya ya yang Ya. sulit. Nah, untuk
karena kita hafal maknanya, konsepnya, jadi lebih tertanam gitu ya dalam hati. Ayat-ayatnya juga nggak yang kemana-mana gitu ya, nggak cekclok lah nya Iya, gitu. betul gitu. Oke. Oke deh Pak Heri, dari sekian banyak tema dalam Al-Qur'an, kan banyak ya sudah ditemakan itu dari juz 30, kalau yang anak-anak hafalkan 30, 29, 28, juz 1 dan juz 2. Tema favorit Pak Heri dari Tahfiz Al-Fat ini apa? Dari sekian surat Al-Quran yang segitu banyak, cerita dulu boleh? Oh, boleh ya tuh, boleh. Itu yang ditunggu-tunggu sebetulnya ya, Arafian ceritanya Iya. Pak Heri. Karena saya gak bisa ngobrol banyak, cuma biasanya cerita yang sudah dialami. Siap. Itu kayak karena ada we di pikirannya. Lewat Pernah nonton The Messenger gak? Yang The Messenger of God. itu ya, Mm-mm. yang cerita Rasulullah. Uh-uh. Nah, itu di akhirnya itu kan ada penaklukan Mekah, Fathul Mekah ya. Kalau nggak salah waktu itu saya masih SD ya nonton itu teh. Ketika bukan skin ya, scene, maaf, scene itu ada momen Rasulullah dan para sahabat itu datang ke Mekah setelah menaklukkan Mekah, kemudian momennya itu beda gitu ya, karena Aduh, Fathul. maaf Arafian. Ya. Ya, karena Dia Pak Heri itu ceria ya. Iya. Jadi makanya banyak fansnya tuh kayak gitu. Saya guru-guru juga banyak yang ngefans sama Pak Heri. Jadi seakan Pak Heri dilanjut. Memang banyak fansnya mah, tapi yang dihindari. Yang dihindari. Ya. Lanjut Pak Heri, Sin Fathu Mekah. Nah, memang sama deh ya Fathul Mekah. Nah, terasanya beda ketika Islam sudah dipertahankan, Rasulullah sampai harus kemana? Ke Madinah, hijrah, kemudian kembali lagi, dan Islam sudah menaklukkan Mekahnya, yang tertindas itu sudah bisa secara bebas. Ini Islam beda terasanya di ini, dan memang ketika itu kan memang turun ya surat An-Nasr itu yang idzaja, kemudian memang disebutkan Al-Fat itu Fathul Mekah. Nah, di sini memang ada kesan tersendiri ketika nonton The Messenger itu, dan jadi salah satu surat yang memang jadi favorit untuk An-Nasr itu. An-Nasr karena peristiwa Fathul Mekahnya. Fathul Mekahnya. Nah, bukan ke Fathul Mekahnya sih, tapi ke memang An-Nasrnya itu. Ya, An-Nasr. Sebenarnya ada dua sambungannya itu Al-Insyirah dengan An-Nasr itu ya. Kita tahu kan, apalagi kebetulan saya banyaknya di kesiswaan dan lain sebagainya, masalahnya ada waktu ya. Apalagi sebetulnya Arapian saya itu introvert ya. Jangankan bercerita ya, harus dikorek dulu baru cerita. Nah, jadi kesiswaan itu harus memotivasi anak menjadi ayah. Nah, pengalaman banyak ya, harus saya menghadirkan sosok ayah ke anak-anak dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengalaman 6 tahun yang berat ya buat saya, harus mengubah seorang yang introvert jadi enggak introvert gitu ya. Ya ekstrovert mah susah ya. Nah, segini aja udah lumayan. Udah bagus ya Pak Heri, bagus. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Bagaimana tadi? Oke, Al-Insyirah. Nah, kenapa Al-Insyirah? Gaya saya menyelesaikan masalah adalah pemikir. Jadi ada apapun itu saya pikir. Nah, dengan Al-Insyirah itu semuanya seperti terurai. Nah, karena yakinnya apapun itu kesusahannya ada An-Nasr. Kenapa ada Al-Insyirah? Karena ada An-Nasr. Nah, ngapa tadi An-Nasr jadi memang yang favorit setelah Al-Insyirah? Karena yakinlah semuanya itu ada pertolongan dari Allah. Makanya ke anak-anak dan lain sebagainya. Seperti halnya Rasulullah yang begitu berat hijrah, menyebarkan Islam sampai harus hijrah ke Madinah. Insya Allah di akhirnya juga pasti ada pertolongan Allah. Makanya begitu berkesan yang tadi Fathul Mekah, sampai saya jadikan idzaja itu di setiap sholat. Pertama lebih pendek, kedua memang seperti lebih memaknai lagi ya, ya. terus-terusan. Kalau dipikir-pikir ada masalah, tenang,
ada pertolongan dari Pertolongan. Allah. Nah, Masya begitu sih Allah. ceritanya mah. Oh, siap-siap. Oke, ini juga bisa membantu ya Pak Heri ya untuk Mm-mm. teman-teman Arafians yang sekarang lagi marak banget anak-anak muda, remaja apalagi yang overthinking gitu. Mungkin Mm-mm. tipe-tipe pemikir yang seperti Pak Heri punya masalah itu bukannya diselesaikan, diceritakan, jauh-jauh lah dari Iya, pecahkan, hanya difikirkan saja. Nah, ternyata dalam Al-Qur'an di surat yang pendek ternyata di juz 30 Allah itu menjawab keresahan kita ya mm-mm. tentang overthinking itu bahwa kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan Betul gitu ya. sekali. Itu harus Mantap. di Tepuk tangan dulu Arafians online di komen di bawah ya. Hmm. Oke, Pak Heri nih pertanyaan selanjutnya. Kayaknya ini udah kejawab ya. Bagaimana cara Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari Pak Heri. Tadi mungkin ya Iya. yang pemikir yakin gitu ya Iya. bahwa suatu saat akan ada pertolongan. Ada lagi nggak sih Pak Heri ayat Al-Qur'an yang bikin memorable banget gitu untuk kesehariannya Pak Heri? Kayak An-Nasr tadi sampai dibaca ulang setiap sholat. Mm. Sebenarnya semua Al-Quran kalau kita maknanya itu kan penguat ya. Mm-mm. Selain An-Nasr, mungkin